Nah, untuk yang ini ditanya ya, berapakah selisih panjang malam terlama dan panjang malam tercepat bagi seorang pengamat yang berada di lintang 65 derajat lintang selatan ya. Nah, berarti ini idenya apa nih? Oh ya, aku pengen cara belajarnya gini ya. Kalau misalkan lagi kerjain soal, kalian coba lempar ide kalian dulu ya. Jadi kalian nggak langsung kayak nerima idenya apa, tapi kalian coba mikir dulu ya, gitu. Kira-kira gimana ini? Selisih panjang malam terlama dan tercepat. Berarti cari Hour Angel. Cari hour angle. Hour angle apanya? Hour Angel mataharinya. Iya, ketika kondisi. Ketika terbenam. Oke, betul. Nah, jadi gambarnya kurang lebih begini nanti. Ini kan dia di lintang selatan ya. Kita gambarnya itu equatorial horizon di sini. Kita gambarin ini zenit, ini nadir, utara, selatan, 65 derajat naik ya berarti ya. Mungkin sekitar di sini gitu. Nah, ini naik sebesar lintang. Nah, ini maka jadi KLS ya. Kemudian ini KLU. Kita gambarin ekuatornya. Kemudian ditanya panjang malam terlama dan panjang malam tercepat. Ini sebenarnya identik ya, identik dengan cari panjang siang ya. Sebenarnya kan karena kan panjang malam sama panjang siang itu sebenarnya kurang lebih sama gitu ya maksudnya ya. Maksudnya sama-sama kita cari panjangnya gitu. Nah, di sini yang perlu kita cari dulu adalah HA-nya ya. Cari HA-nya. Kalau misalkan kita mau nyari HA, maka kan cos HA sama dengan sin A min sin lintang sin deklinasi per cos lintang cos deklinasi ya. Berarti kita butuh informasi tentang deklinasinya kan? Kita perlu informasi tentang deklinasinya. Nah, sekarang ini sebenarnya ada dua cara nih. Antara kalian mau coba satu-satu, maksudnya untuk deklinasinya, atau kalian mau coba pakai gambar, gitu ya. Nah, sekarang kita coba dulu untuk pakai hitungan ya. Kita pakai hitungan. Nah, kita kan tahu ya, deklinasi matahari itu ada tiga titik ekstrim lah bilangnya ya. Di 23,5, negatif 23,5, dan di nol ya. Deklinasi sama 0, deklinasi sama dengan 23,5, deklinasi sama dengan negatif 23,5. Nah, panjang malam terlama itu adalah yang ketika panjang dari sini ke sini itu yang paling panjang. Oke? Atau kalian cari aja mana sih yang ini yang paling panjang nih. Pokoknya yang ini yang paling panjang. Oke? Itu. Kemudian, sekarang coba kita lihat. Untuk yang negatif 23,5 arahnya kemana deklinasinya? Ke belahan bumi selatan. Kemana? Sorry. Ke selatan. Kemana arah Bumi selatan. deklinasinya? Ke Ke kutub langit selatan. Betul, ke kutub langit selatan ya. Hmm. Kalau belahan bumi selatan, yang ini. Kalau selatan Oh. ini, gitu. Jadi yang betul adalah ke kutub langitnya. Maka di sini dia naik ya, 23,5. Negatif ya ini. Nah, maka lintasannya jadi yang, mungkin yang ini ya. Gitu. Nah, kemudian, kalau positif berarti arahnya ke KLU ya. Maka jadi yang hijau ini misalkan.
Deklinasi karena negatif 23,5. Nah, nah yang hijau itu adalah untuk yang deklinasi. Oh sorry, ini positif. Sorry. Yang hijau itu untuk deklinasi positif 23,5. Yang biru untuk deklinasi 0. Dan yang merah itu untuk deklinasi negatif 23,5. Nah, dari gambar, sebenarnya kelihatan nggak siapa yang paling lama, siapa yang paling singkat? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Jadi Ya. istilah kata kita nggak usah lama-lama gitu ngecek satu-satu. Tapi ya lagi-lagi gambarnya harus presisi ya. Kalau misalkan gambar agak ngaco ya susah juga sih sebenarnya. Tapi sebenarnya ini udah cukup mencerminkan. Maka malam terlama, ups sorry, malam terlama ketika deklinasinya itu positif ya, positif 23,5. Maka cos HA sama dengan min tan lintang tan deklinasi, maka HA-nya lintangnya negatif 65. Min tan min 65 tan 23,5. Cos inverse bagi 15. Maka panjang siangnya, sorry, HA terbenamnya itu adalah 1 jam 24 menit. Nah, hubungannya panjang siang dengan HA terbenam apa? Panjang siang itu bisa kita cari dengan 2 kali HA terbenam ya. Maka panjang siangnya itu 2 jam 28 menit. Maka panjang malamnya itu 24 jam minus 2 jam 28 menit. Nah, kita lakukan hal yang sama buat malam terpendek. Malam terpendek itu ketika malam terpendek. Ketika apa ini? Deklinasinya sama dengan Negatif 23,5. negatif 23,5. 23,5. Betul. Maka cos HA-nya sama ya, lintang-lintang tan deklinasi. Maka HA terbenamnya aku dapat HAT aja ya. Aku dapat 10 jam 35 menit. Maka panjang siang, wah lama banget ya panjang siangnya ya. Itu berapa nih? 10,35 kali 2. 21 jam 10 menit. Gitu. Ini untuk panjang siangnya. Maka panjang malamnya itu 3 jam 50 menit ya. Nah, yang panjang malam terlama itu 24 dikurang 2, 28. 21,32. Panjang malam yang ini itu segini, maka kita cari selisihnya ya. Kita cari selisihnya 21,32 dikurang 3,50. Kita dapat 17,42. Oh, sorry, ini salah hitung ya kayaknya ya. Enggak, ini benar. Hmm, aku dapatnya 17 Yang jam 42 menit. panjang malam terpendek itu Ketika siangnya terlama. gak 2 jam 50 menit. Bentar, aku hitung ulang ya.
King. Oh iya, kok 3 jam ya? 2 jam 50 menit. Maka selisihnya adalah 2132 dikurang 250. 1842 ya. Tetap beda ya. Beda sekitar 20 menit. Berarti jawabannya yang A gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Hmm. Kak, ini kan saya masukin ke kalkulator ya. Mm-mm. Kenapa jadi 158 jam 49 menit? Untuk yang mana? Yang Terlama ya? terakhir. Oh, Iya, oh yang terlama. yang terpendek. Itu kamu pakai min tan min 65 tan min 23,5 kan? Iya. Inverse cos. Oh, dibagi 15 dulu. Ini kamu belum bagi 15 ya? Dia kan masih langsung derajat Kenapa, kan? kenapa dibagi 15? Karena yang pas kamu inverse cos ini hasilnya dalam derajat. Kalau mau diubah ke jam kan dibagi 15 dulu ya. Oh iya. Oh iya ya. Ah, eh, oke, Kak. Oke. Teman-teman yang lain, ada yang mau tanya? Gimana? Aman, Kak. Oke. Akun lomba gimana akun lomba? Hah? Hah? Gimana? Paham untuk yang ini? Lumayan paham. Oke. Kita lanjut ya kalau gitu. Kalau misalkan udah aman, lanjut ke nomor yang 30 ya. Oke. Sebuah bintang serupa matahari terbelah menjadi 4 bagian berbentuk bola dengan masing-masing bagian memiliki kerapatan dan massa yang sama satu sama lain. Meski begitu, pecahan bintang punya temperatur efektif yang sama, seperti saat bintang belum terbelah. Jika jarak bintang tersebut 40 parsek dari bumi, berapakah magnitudo gabungan bintang tersebut setelah terbelah? Nah, menurut kalian gimana nih? Gimana? Hmm, kalau kebelah, emang magnitudonya jadi kebagi-bagi. Eh, gini ya. Jadi, coba kita ilustrasiin dulu ya. Sebuah bintang serupa matahari kebelah jadi 4 nih. Ya anggaplah gini. Mereka jadi kayak gini ya. Ya anggaplah jadi 4 kayak begini.
Nah, dia ini punya massa, punya rho dan massa yang sama. Ini rho M, ini rho, ini M. Nah, ternyata dibilang temperatur efektifnya itu sama, gitu. Nah, kalau temperaturnya sama, maka kesimpulannya apa ini? Nah, ini yang dimaksud itu kerapatan massa yang sama satu sama lain itu. Oke, oke, oke. Oke, aku paham maksudnya. Gimana? Jelas beda ya? Jelas beda. Karena bayangin aja, misalkan kita punya satu bongkahan gede, lampu gede, terus tiba-tiba, misalkan 100 watt ya, misalkan 100 watt. Terus lampunya kebelah jadi empat lampu, tapi masing-masing 100 watt juga. Makin terang apa makin redup kira-kira? Makin terang. Makin terang ya. Nah, idenya seperti itu untuk soal ini. Nah, kira-kira gimana nih? Berarti flux energinya di total semua. Flux energinya, bisa, bisa. Gimana? Hmm. Terus dibandingin sama magnitudo awalnya. Kan kita nggak tahu awalnya berapa ya. Tapi dia bilang serupa matahari ya. Mungkin maksudnya serupa itu magnitudonya sama persis ya. Iya sih. Ya, bisa. Kita bisa ngelakuin itu. Oke. Oke, udah dapat belum idenya kira-kira? Tadi idenya udah betul sih. Yang lain, teman-teman, nanggap nggak idenya Kayla tadi? Gimana? Oke, mungkin kita coba ya. Tadi ilustrasinya kan kayak gini ya. Sebuah bintang serupa matahari. Berbentuk bola dengan masing-masing bagian punya kerapatan dan massa yang sama. Artinya bentuknya identik gitu ya. Kerapatan sama, massa yang sama. Maka ukurannya pasti sama ya. Nah, di sini mungkin maksudnya serupa dengan matahari. Maksudnya adalah jari-jarinya sama dengan jari-jari matahari ya. Sorry. Tes, tes. Ada suaranya nggak, teman-teman? Ada. Sorry ya, tadi ke DC ya. Oke. Ya. Ini share screen-nya.
Oke, tadi gimana, Kai? Udah dapat? Kalau pakai yang tadi jadinya Mm-mm. min 28,8. Oke, kita coba bahas ya. Oke, sorry, sorry, sorry. Tadi aku ganti koneksi dulu deh. Nah, jadi di sini ya, kita asumsiin bahwa maksudnya serupa itu jari-jarinya sama dengan jari-jari matahari. Terus, masanya sama dengan massa matahari. Nah, terus dia kebagi empat ya. Kebagi empat dengan rho yang sama dan massa yang sama. Nah, kalau rho itu kan adalah M per V ya, massa per volume ya. Kalau rho sama massanya sama, maka si volumenya artinya bakal sama ya, gitu kan? Si volumenya bakal sama. Nah, kemudian kalau volumenya sama, maka jari-jarinya harus sama ya. Artinya mereka itu kebagi sama rata. Nah, di sini dibilang bahwa temperatur aksennya, ini temperatur setelah kebagi empat ya, itu sebenarnya temperatur awal sama dengan temperatur efektif matahari. Nah, maka luminositas si bintang ini berapa? Luminositas si bintang yang kebagi empat ini kita bisa cari pakai, kita berarti harus tahu R-nya dulu ya. 4 pi R kuadrat, sigma T pangkat 4. R-nya kita bisa cari dari tadi kamu cari R-nya nggak? Enggak, Kak. Soalnya Terus pakai apa? pakai M total dikurangi M matahari sama dengan min 2,5 log E total per E matahari. Gak bisa sesederhana itu ya, Kak. Totalnya pakai E totalnya 4 kalinya. 4 kali E matahari. eh kan ukurannya berubah ya. Ukurannya berubah. Yang awalnya gede kebagi 4 kan. Ya. Maka luminositas masing-masing potongannya itu nggak sama dengan luminositas mataharinya gitu. Karena udah kebagi 4. Walaupun temperaturnya sama ya. Tapi ingat bahwa dia bergantung sama R kuadrat juga. Seperti itu. Hmm. Oke, di sini kalau misalkan kita coba ya. Kalau misalkan yang dimaksud dia itu serupa, maka jari-jari sama masanya sama ya. Maka rho-nya akan sama dengan rho matahari ya. Maka ya dibilang kerapatan sama sama. Bentar, coba aku pikirin deh. Apakah kita bisa ngelakuin itu? Kan awalnya bola nih. Oh,
Oke, aku terbesit sebuah ide menjadi 4 bagian bentuk bola dengan masing-masing bagian sama. Maka rho sama, M sama, maka jari-jarinya juga harus sama ya, ukurannya identik. Maka ini kayak bola dibagi 4, maka luminositas itu bergantung kepada luas permukaan dan fluxnya. Oke, ini berarti kali sigma T pangkat 4. A-nya ini adalah luas permukaannya. Luas permukaannya untuk yang satu bola, tapi jari-jarinya harusnya nggak berubah ya. Jari-jarinya tetap jari-jari bola ya. Eh, Ya nggak? Misalkan ya, gambarnya kayak begini. Kalau aku mikirnya jari-jarinya nggak berubah sih. Kan dibaginya sama rata ya. Berarti kita potong aja begini. Ya, dipotong begini. Misalkan potongan yang warna biru deh. Ini aku potong. Potongnya kan tepat di pusat ya. Potongnya tepat di pusat. Maka kalau kita lihat pecahan yang ini, kebayang nggak gambarnya? Kebayang nggak? oh, iya iya iya. Jari-jarinya nggak berubah kan? Iya. Nah, tapi luas sudutnya berubah. Luas sudutnya jadi, kalau misalkan satu permukaan lingkaran, sorry, satu bola, itu kan luas sudutnya 4pi. Tapi di sini dibagi 4. Jadi, ya bisa sih ini langsung dibagi 4 aja ya. Maka, luminositas satu bongkahan, satu pecahan gitu ya, sama dengan seperempat dari luminositas awal, ya kan? Karena jari-jari nggak berubah, temperatur nggak berubah. Yang cuma berubah cuman area sudutnya doang, luas sudutnya doang, gitu. Nah, berarti di sini, berarti di sini kan identik semua, R dan T-nya sama. Oh, ya Tuhan. Nggak bisa gitu deh, nggak bisa gitu. Gini, gini, gini. Dia bilang jadi 4 bagian bentuk bola lagi ya. Jadi kalau yang tadi kita maksud itu, tadi kan yang kita maksud adalah seperti ini ya. Nah ini kan nggak bentuk bola ya. Yang ini bentuknya nggak bola kan. Iya. Nah artinya kita di next page aja. Aku baru ngeh. Nah 4 bagian berbentuk bola. Nah cuman di sini luminositas masing-masingnya itu tetap 4 pi R kuadrat sigma T pangkat 4 gitu. Tapi dengan R dan T yang sama. Tetap L-nya itu harus 4 pi ya. Jadi nggak bisa dibagi 4. Karena dia bentuk barunya adalah bola. Bukan jadi seperempat bola. Gitu. Jadi aku kurang notice yang ini. Nih. Ini 4 bagian berbentuk bola. Jadi bola dibagi 4 tiba-tiba bentuknya jadi 4 bola gitu. Bayanginnya begitu. Kebayang nggak? Iya, kebayang nggak?
Oke, artinya di sini yang ditanya berarti harusnya magnitudo semu ya. Nah, berarti luminositas totalnya berarti bisa ya di sini ya. Yaitu 4, kan berarti harus L1 ditambah L2 tambah L3 tambah L4. Ini sama dengan 4 kali luminositas mataharinya ya. Ini ada L totalnya. Maka kita bisa cari magnitudonya ya. Magnitudo total, magnitudo mutlak total dikurangin sama matahari, min 2,5 log eh, L total per L matahari ya. Berarti dari sini kita bisa dapat ya M totalnya berapa, gitu kan? Berarti 4,72 min 2,5 log 4. 3,214. 3,214. Nah, kalau kayak gini enakan enakan buat cari si M-nya ya, modulus jaraknya. Sorry, buat cari si magnitudo semu gabungan ya, kita pakai modulus jarak aja. Maka M total min M matahari sama dengan min 26,8 26,8 min 5 plus 5 log D. Dengan D-nya adalah 40 parsec, maka M total sama dengan magnitudo matahari min 5 plus 5 log 40. Maka M totalnya adalah min 26,8 min 5 plus 5 log 40. Dapat min 23,79. Sama nggak dapatnya? Min 23,77. Ya beda dikit lah ya. Gitu. Ya. Oke, tadi aku ngiranya soalnya bentuknya jadi seperempat bola. Ternyata jadi berbentuk bola lagi ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Dika, Lydia, gimana? Gimana, gimana? Iya Kak, aman. Lanjut Kak. Oke. Nah, kalau kalian sekarang pengen ke materi atau pengen ke latihan soal yang dikirim? Atau kalian ada latihan soal lagi? Lanjut materi deh, Kak. Materi ya, boleh. Berarti yang ekliptik sama galaktik ya? Ya. Oke, sebentar. Nah, ini pertama ya untuk tata koordinat ekliptiknya. Nah, di sini kalian udah pernah belum belajar yang ekliptik atau cuman tahu teori-teorinya aja? Cuma tahu teori-teorinya aja, Kak. Oke, Hehe. oke, nggak apa. Nah, untuk di takor ekliptik ini sebenarnya kurang lebih ya sama kayak semua takor lain. Kita itu kalau mau belajar takor, kita harus kenalan dulu sama 3 hal fundamental lah ya, yaitu lingkaran dasar, koordinatnya apa, sama kutubnya apa ya. Nah, untuk di takor ekliptik, sesuai namanya, itu adalah tata koordinat ekliptika. Maka lingkaran dasarnya atau bidangnya itu adalah bidang ekliptika.
Bidang ekliptika itu apa? Bidang ekliptika itu adalah bidang orbit bumi ngelilingin matahari, gitu ya. Ngebentuk sebuah bidang. Itu yang dimaksud dengan bidang ekliptik. Koordinat yang dipakai itu ada dua, beta dan lambda. Beta ini adalah lintang ekliptik. Dia itu diukur dari bidang ekliptik. Ini kalau kalian bingung, bayangin aja ini kayak deklinasi ya. Kalau deklinasi kan diukur dari bidang ekuator, kalau positif ke KLU, negatif ke KLS kan. Jadi sama persis. Cuman bedanya ini diukurnya dari bidang ekliptik ke kutubnya, gitu. Nah, itu untuk lintang ekliptik. Untuk bujur ekliptik, itu diukur dari titik Aries ke arah timur. Oke? Diukur dari titik Aries ke arah timur. Oke, sampai sini untuk definisi-definisinya. Ada yang mau ditanyain? Saya aman sih, Kak. Oke, yang lain aman? Aman. Oke. Nah, sekarang yang penting adalah kita ke transformasi koordinatnya ya. Transformasi koordinat ekuatorial ekliptik. Nah, sekarang buat gambar ini, enakan itu gimana? Kalau dari aku pribadi, aku paling suka kalau si KLU-nya itu yang tegak ya. Jadi, si KLU-nya yang di sini. Jadi, ini KLU, ini KLS. Kemudian, kita gambarin bidang ekuatornya ya, teman-teman. Ini bidang ekuatornya. Ups, sorry. Ini bidang ekuatornya. Nah, terus untuk si bidang, si kutub ekliptik, itu tuh miring 23,5 terhadap KLU. Miringnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Itu terserah kalian. Misalkan aku ambil miring ke kanan, boleh nggak? Boleh. Aku ambil begini, ini adalah si KEU. Miringnya seberapa? Miringnya sebesar obliquitas bumi, yaitu 23,5 derajat. Kemudian, kita gambarin bidang ekliptik yang tegak lurus dengan kutubnya. Seperti ini. Nah, yang ungu ini itu yang disebut sebagai bidang ekliptika. Nah, sekarang untuk titik Ariasnya, kalian udah tahu belum cara nentuinnya gimana? Perpotongan bidang ekliptik sama ekuator bukan? Betul. Salah satunya, eh maksudnya betul, titik Aries itu ada di perpotongan bidang ekliptik dan bidang ekuator. Berarti perpotongan ada dua ya. Tapi kan titik Aries nggak bisa dua, cuman boleh satu. Maka yang mana titik Ariesnya? Hmm. Gimana? Hmm. Nentuin titik kardinalnya dulu. Em, Oke, ini juga sering banyak yang salah ya. Maksudnya common mistake. Titik kardinal Hmm. itu cuma ada di tata koordinat horizon. Oke? Jadi di Oh. sini nggak ada titik kardinal. Dulu aku juga pernah salah ya. Jadi aku tahu, oke, aku juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi kayak gambar kayak begini, bikin utara, timur, selatan, barat gitu. Tapi kan kalau kayak gitu kita nganggapnya bahwa ini adalah horizon ya kan. Tapi ini adalah bidang ekuator. Bidang ekuator itu nggak punya titik kardinal. Seperti itu. Ah. Oke, oke. Tadi kamu tentuin titik kardinal itu buat ini ya, arah timur barat gitu ya. Iya, buat terbit sama terbenam. Oh, kok terbit Gimana gimana? terbenam? eh Ya mungkin kalau kamu bisa analogin pakai terbit terbenam ya nggak apa-apa lah. Tapi di sini untuk di
semua tata koordinat kecuali tata koordinat horizon, arah timurnya tuh gini ya. Kalau kamu ngelihat dari arah atas tuh maksudnya gini. Bayangin kamu bisa ngelihat dari arah KEU. Kalau kayak gini ke gambar nggak? Kebayang nggak maksudnya? Matanya dari mana? Matanya dari atas ini ke bawah sini ya. Iya. Terus kamu lihat bidangnya, arah timur itu adalah arah yang counterclockwise. Counterclockwise-nya berarti ke sini kan? Iya, iya. Berarti itu adalah Tahu. arah timurnya. Seperti itu cara tentuinnya. Oh. Nah, sekarang cara nentuin titik Aries yang mana? Ini ada dua cara. Kita bisa pakai aturan tangan kanan atau kita bisa pakai sesuai definisi tadi. Aku ambil sembarang titik, aku belum tahu yang mana, misalkan aku nggak ngerti, maka contoh aku ambil Aries yang ini. Nah, arah timurnya kemana? Hmm, Ke bawah sini ya. ke iya ke bawah. Nah, tadi bujur ekliptik itu diukur dari mana ke mana? Dari Aries ke timur. Aries ke timur. Artinya, kalau harinya nambah, bujur ekliptiknya nambah ya. Maka, misalkan 10 hari kemudian, maka objeknya di sini ya, kurang lebih. Misalkan kita ngomongin matahari ya. Ini akibat pengaruh bujur ekliptik, ya kan? Sampai sini setuju nggak untuk gambarnya? Iya. Nah, sekarang ini untuk yang di bidang ekliptika. Sekarang coba tinjau untuk di bidang ekuatorial. Di bidang ekuatorial, proyeksinya gimana? Dari bidang ekuator ke bendanya. Dia arahnya ini ke KLU apa ke KLS? Ke KLS Ke KLS. Deklinasinya ngurang apa nambah? kurang. Nah, ngurang ya. Kalau misalkan kita ngomongin matahari, matahari itu ada di titik Aries tanggal 21 Maret. Maka beberapa hari kemudian deklinasinya itu positif apa negatif? Positif. Sesuai nggak sama gambar ini? Enggak. Enggak ya. Oh, enggak. Artinya Ariesnya di mana? Di Di belakang. belakang. Betul. Salah satu caranya bisa pakai itu ya. Gitu. Artinya Hmm, Ariesnya ada di bagian belakang. Titik yang ini disebut dengan titik Libra. Gitu. Paham untuk yang ini? Cara pertama? paham. Oke. Untuk cara kedua yang aturan tangan kanan, kalian bisa ngelakuin ini ya. Mungkin ini kelihatan nggak ya? Kalian coba pakai tangan kanan kalian. Kalian lurusin tangan kalian, tapi jempolnya ini kayak sip gini ya, kayak oke ya gitu ya. Nah, terus si empat jari ini itu kayak bayangin kalian ngegenggam sebuah bola. Yaitu bolanya adalah bola langit ini ya. Kalian genggam si bola langit ini, jempolnya arahin ke arah KLU. Oke? Jempolnya arahin ke arah KLU. Terus tangan kalian tarik ke belakang kayak begini. Kemudian jempolnya arahin sekarang ke KEU. Maka aku miringin ke sini. Nah, arah si punggung tangan ini itu adalah arah titik Ariesnya. Kalau kalian lihat ini sesuai nggak? Ngerti nggak caranya? Atau perlu diulang? Itu dari jempolnya tegak, terus ditarik ke belakang itu 90 derajat. Nggak harus 90 derajat ya. Yang penting ditarik aja ke belakang gitu. Gini, tarik ke belakang aja. Mm-mm. Terus miring. Nih ngeliatnya nggak ya? Oh, Gini, tarik ke belakang. Ini kan nggak harus 90 ya. Terus puterin ke arah KEU. Set, gitu ya. Kayak begitu. oke. Dapat nggak untuk Ya, Ariasnya di ya. belakang?
Dapat ya? Oke. Nah, sekarang berarti untuk yang penentuan titik Ariasnya di mana aman ya, teman-teman? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke. Oke, ini untuk transformasi koordinatnya. Kita coba bikin baru aja ya. Kita coba bikin baru aja. Ya. Nah, sekarang kita mau bikin transformasi koordinatnya. Seperti ini. KLU-nya tegak ya. Ini KLU, ini KLS. Terus kita gambarin, biar gampang Ariasnya kita bikin di depan ya, teman-teman. Maka kalau kita mau Ariasnya di depan, KEU-nya miring ke sini. Ya, kayak gini. Maka Ariasnya ada di sini. Nah, sekarang kita coba bikin ada sebuah bintang, misalkan ada di sini. Ini tuh bayanginnya gini ya, bintangnya itu ada di permukaan yang ngadep kita, permukaan bola yang ngadep kita. Jadi di bagian depan, bukan di bagian belakang. Kemudian kita tarik masing-masing kutub ke bintangnya. Pertama kita tarik dulu si bintang ke KLU. Terus kita tarik si bintang ke KEU. Maka kita dapat sebuah segitiga bola ya, teman-teman. Ini aku kecilin deh. Kita dapat sebuah segitiga bola. Di sini kita coba keluarin. Ini adalah KLU, ini adalah KEU, kemudian ini adalah si bintang. Nah, dari si bintang ke KEU ini apa? Coba kita lihat ya. Bintangnya ada di sini. Kalau kita proyeksiin ke bidang ekliptik, dia ada di sini. Nah, dari bidang ekliptik naik ke bintang sebesar apa yang naik turun? Eh, lintang ekliptik. Betul, sebesar lintang ekliptik. Tapi dari bidang ekliptik ke kutubnya itu 90 derajat. Maka sisanya dari sini ke sini adalah 90 kurang lintang ekliptik ya. Oke, kita tulis di sini. Berarti ini adalah 90 kurang lintang ekliptik. Nah, sekarang dari bintang ke KLU ini apa? Oh, dari kalau kita proyeksiin ke bidang ekuator, ini dia naik sebesar deklinasi. Berarti sisanya adalah 90 minus deklinasi. Nah, dari KEU ke KLU itu tadi miring sebesar oblikuitas ya, atau epsilon. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah sudut-sudutnya. Kita mau cari sudut-sudutnya. Nah, sudut yang di sini itu berapa? Nah, sekarang caranya adalah gini. Perhatiin ya. Kita tarik dari KLU ke bintang, terus kita tarik dari sini ke sini. Yang mau kita cari kan sudut yang ini. Nah, sudut ini, misalkan alfa, itu bersesuaian dengan, ini kalau kita panjangin ke bawah, ini bersesuaian dengan panjang ini ya, dengan panjang sisi yang di bawah ini. Nah, panjang sisi yang di bawah ini apa? Gitu kan? Kita nggak tahu panjangnya sisi di bawah ini apa. Nah, sekarang yang kita tahu adalah arah titik Ariesnya itu kemana sih? Arah timurnya. Kalau kita lihat dari arah atas, maka counterclockwise. Maka arahnya muter ke sini ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat, dia itu ada di sini proyeksinya. Gitu. Maka
Dari sini ke sini itu jaraknya adalah sebesar RA. Oke? Dari titik Aries ke arah timur. Nah, kalau gitu sisanya apa? Dari sini ke sini. Kan ini yang kita mau ya. Bentar. Ah, nggak ketunjuk ya kalau ini tuh 90 per RA ya. Oke, mungkin aku kasih lengkapnya dulu ya. Untuk transformasi koordinatnya di sini adalah harusnya 90 plus RA. Nah, tapi di sini nggak ketunjuk ya, teman-teman. Kalau gitu posisi bintangnya jangan di situ. Oh, kayaknya proyeksinya deh yang terlalu ini. Ini RA, tapi harusnya 90 derajat itu di sini. Mungkin emang dari awalnya gambarnya agak kurang bagus ya, teman-teman ya. Oke, untuk yang ini nggak apa-apa deh. Agak di skip aja ya. Tapi intinya ya, intinya mungkin di sini gara-gara gambar agak kurang rapih jadi nggak gitu ketunjuk ya. Bahwa panjang sisi yang ini itu adalah 90 plus RA gitu. Tapi di sini kurang ketunjuk, sorry ya. Nah, ini adalah sudut yang di sini gitu. Nah, kemudian untuk yang sudut di sini ketunjukinnya gampang. Kita lihat bahwa proyeksi si bintang di bidang ekliptik itu yang ini ya. Ini proyeksinya. Maka sudut yang ini yang mau kita cari ini bersesuaian sama panjang sisi yang ini. Nah, panjang sisi yang ini apa? Oh, dari sini ke sini itu adalah 90 derajat. Kemudian dari sini ke sini itu adalah sebesar bujur ekliptik. Maka sisanya adalah 90 minus lambda gitu kan. Maka sudut yang di sini itu sama dengan panjang sisi ini. Maka ini adalah 90 minus lambda gitu. Di sini kita taruh deh 90 minus lambda gitu. Paham teman-teman? Iya, paham Kak. Yang penting ininya ya. Kalian hafalkan yang ini. Nah, maka kalau misalkan kita udah tahu segitiga yang ini, kita bisa cari misalkan untuk sin beta. Kita pakai aturan cos, sin beta sama dengan cos cos sin sin cos ya. Cos epsilon, sin delta ditambah sin epsilon cos delta dikali cos 90 plus RA. Cos 90 plus RA jadi apa? Jadi min sin RA. Maka sin beta sama dengan cos epsilon sin delta dikurangin sin epsilon sin RA cos deklinasi gitu. Begitu juga nanti kalau kalian mau pakai sin delta gitu. Jadi yang penting kalian hafalin segitiga bola yang ini aman sih harusnya. Gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Gak ada sih Kak. Oke. Nah, berikutnya oke.
Kalian coba kerjain ya, yang nomor satu ya. Kalian coba kerjain. Di sini ada jebakannya. Yang di sini bukan ya? Hmm, ya, seingat aku yang di sini. Coba. Aku kasih waktu 5 menit ya, teman-teman. Untuk yang nomor satu ini. Cari lintang ekliptik dan bujur ekliptik. Jebakannya itu ada di, kalian cek di RA ya. Kalian cek di RA. Coba ya teman-teman ya, sampai 2220 ya. Oke. Kak bisa balik ke halaman sebelumnya. Buat ini ya, transformasinya ya. Iya. Oke, aku kasih aja di sini nggak apa-apa. Mungkin aku juga mau share tips ya. Gimana sih cara kita nggak ketuker-tuker gitu ya, buat posisinya untuk dibikin transformasi ini. Pertama, taruh dulu ya kutubnya ya. Taruh dulu kutubnya. Tadi kita maunya transformasi koordinat ekliptik sama ekuatorial ya. Maka akan ada dua kutub, KEU dan KE, sorry, KEU dan KLU. Misalkan KEU-nya di sini, maka KLU-nya di sini ya. Maka yang di sininya pasti bintang. Nah, cara ngisinya gimana? Ingat ya, dari bintang ke KLU itu jaraknya apa? 90 min deklinasi. 90 min deklinasi. Dari KEU ke bintang, Eh 23. Oh, anu epsilon. itu untuk dari KEU ke KLU. Ya. Dari KEU ke bintang, ingat aja, kalau dari kutub Oh, ke bintang itu yang naik turun ya. Maka ini adalah 90 yang naik dikurangi turun apa? lintang. Lintang, ekliptik, betul. Nah, sudut-sudut ini itu isinya apa? Nah, di sini, kalau kalian bingung, kalian lihat ya, sudut di sini itu bagiannya siapa? Istilah kata daerahnya siapa? Daerahnya KEU ya. Maka sudut di sini itu harus punyanya KEU. Maksudnya adalah koordinatnya KEU. Karena dia kita harus koordinat KEU. Oke, di sini berarti ini adalah 90 minus lambda. Di sini, ini dia harus kepunyaannya KLU. Maka ini adalah 90 plus RA. Gitu. Salah satu caranya gitu. Itu untuk transformasinya ya.
Mana? Udah dapat? Belum kah? Di mana nih? Kendalanya di mana? Asen ceritanya diubah ke derajat dulu ya, Kak? Betul. Berarti tinggal dibagi 15 dong. Betul. Dikali dong. Ya nggak sih? Iya, dikali. Oh iya, ya. Gimana yang lain? Lydia sama Dika udah dapat? Kak, ini lintangnya minus. Em, lintang ekliptiknya sepertinya minus. Minus 16,09. Ya, seingat aku sekitar segitulah. Oh, oke. Nah, untuk si bujur ekliptiknya nih yang tricky. Bujur ekliptiknya udah dapat belum? Hmm, belum. Coba. Bujurnya 63,85 derajat, Kak. Oke. 63,85. 5. Oke, yang lain dapatnya sama? Iya, sama, Kak. Oke. Nah, di sini jebakannya di mana? Sekarang kita coba lihat ya. Aku nggak perlu ulang ya caranya ya. Caranya sama harusnya kalian udah paham. Kita coba gambar dulu. Ini untuk si KLU, ini si KEU, sorry, KLS. Gambarin di depan deh. Ini KEU, KES, tegak lurus. Ini adalah bidang ekliptik ya. Dia miring sebesar epsilon. Nah, kemudian di sini kalian lihat ya, RA-nya itu 7 jam 40 menit, 30 detik. Ini tadi berapa derajat? Eh, Kak, langsung masukin kalkulator, Kak. Oke, bentar aku hitung ya. 7, 40, 30 S kali 15. 115,12 derajat. Ini RA-nya ya. Artinya dari titik Aries yang arah dia sini, dia muter 112, 115 derajat ya. 115 derajat, kalau aku bilang di sini, setuju ya? Di
titik inilah misalkan kira-kira aja ya. Ya, mungkin ini sekitar 90, tambahin lagi 25. Ya, di sinilah ya, gitu kan. Artinya dia ada di belakang bola. Sekarang, titik Ariasnya di sini, bujur ekliptiknya 63. Bujur ekliptiknya 63. 63 tuh di mana? Naik ke sini. Oh, 63 ya paling di sini gitu kan. Kalau kita proyeksiin, aduh warnanya gelap ketemu gelap ya. Kalau kita proyeksiin, dia tuh di sini kan. Cocok nggak sama RA-nya? Enggak cocok. Nggak cocok ya. Kalau gitu harus gimana dong? Nah, tadi kamu dapetin lambda dari apa? Sin apa cos? Dari sin. Dari sin. Sekarang kita lihat kurva sin ya. Kurva sin, sinusoidal lagi nih ya. Maka kita dapat yang 68 tadi, 63, ya paling 63 di sini. Maka akan ada pasangannya ya. Pasangannya di seberangnya, yaitu di sini. Ya kan? Dari sini ke sini adalah si 63 tadi. Maka dari sini ke sini karena kurvanya simetris, ini juga ya. 63,85. Maka kalau kita mengukur dari paling kiri, mengukur dari titik awal, ini apa panjangnya? Panjangnya apa ini yang ini? 90 ditambah. Oh, Apa yo? Dari sini ke sini berapa? dari Setengah gelombang. Setengah gelombang berapa derajat? 180. 180. Dari sini ke sini Berarti 180 63,85. Ya, 180. dikurangi 63,85. Betul. Ini adalah 180 minus 63,85. Nah, boleh nggak? Boleh ya, karena ketika kita masukin sin lambda, hasilnya sama. Ini cuman, apa ya bilangnya ya, sifat dari trigonometri aja, dia itu punya dua hasil, gitu ya. Nah, maka kita pilih yang mana? Pilih yang 180 minus 63,85 atau yang 63,85? Kita pilih yang sesuai sama RA-nya. RA-nya butuh dia ada di bagian belakang. Cocok nggak kalau kita ambil di yang ini? Cocok ya. Ya mungkin di sini lah ya. Mungkin sekitar di sini lah ya, gitu. Ya intinya kita ambil yang kuadran 2. Maka lambda yang memenuhi itu adalah 180 minus 63,85. Gitu deh. Gimana? Oke, Kak. Terus kalau kos harus dicek gitu juga gak? Kalau kos nggak usah. Contoh, kita dapat kosnya positif. Untuk konteks ini ya, tapi ya maksudnya ya. Kalau kos tuh gimana sih bentukannya? Kos tuh aku gambar yang ungu ya. Wait. Ya mungkin begini. Artinya ketika kita dapatnya positif ya. Positif kan pasti dia pasti di sini, kalau nggak di sini ya. Nah, wait. Ini kamu nanya kos secara umum atau untuk yang bujur ini ya maksudnya ya? Buat yang inverse kayak gini. Oh, kalau yang inverse kayak gini sebenarnya perlu cek kondisi ya. Contoh kita perlu kondisi kalau misalkan hmm, sebentar aku ada contohnya sih.
Mana ya PPT-nya ya? Nah, yang ini ya. Jangan lihat kuncinya dulu deh. Contohnya kayak begini. Tentukan altitude azimut dari sebuah bintang yang paling atas ya. Yang punya HA segitu, deklinasi segitu, diamati dari lintang segitu. Oke? Maka idenya ini adalah pakai transformasi koordinat. Yang ini. Nah, kemudian di soal kita tahu HA-nya 4 jam. HA 4 jam itu di arah mana? Oh, di arah barat. Oke? Terus ternyata setelah perhitungan kita dapat azimutnya itu tadi yang pertama 56,51. Tapi azimut 56,51 itu di arah timur ya. Di arah timur. Tapi kita dapat HA-nya di soal itu 4 jam. 4 jam itu indikasinya di arah barat. Maka kita perlu koreksi. Kita perlu cek HA yang di barat itu di mana. Oh, sesuai gambar ini, kalau dari sini ke sini adalah sebesar azimut, maka dari sini ke sini ini juga sebesar azimut gitu. Paham? Jadi kita ngambil di kuadran yang satunya lagi. Disesuaiin aja sama ininya. Sama, apa ya bilangnya ya? Nggak bisa kayak aku bilang, kalau ini pasti begini, ini pasti begini. Karena harus sesuai sama kondisi soal gitu. Perlu pengalaman ngerjain soal lah pokoknya. Tapi intinya hati-hati ya kalau misalkan ketemu soal-soal kayak gini, transformasi segala macam, kamu harus ngecek juga. Oke? Ada yang mau ditanyain? Ada? Tidak ada. Oke. Kalau gitu, nomor 2 nggak usah lah ya. Nomor 2 nggak usah. Sama persis kok caranya. Nah, yang berikutnya kita ke tata koordinat galaktik ya. Untuk ekliptik, clear ya teman-teman? Ya, Kita sekarang ke yang galaktik. Nah, tata koordinat galaktik ini intinya adalah tata koordinat yang bidangnya adalah bidang galaksi. Dari namanya aja galaktik. Nah, koordinat yang dipakai itu apa? Di sini ada dua, B, L. B itu mungkin kalau kita bayangin sebagai bahasa Indonesia, B itu bujur, L itu lintang. Tapi di sini dibalik gitu ya. Kalau aku suka ngafalinnya, oh B, L. B itu bujur, L itu lintang. Tapi ingat ini koordinat galaktik, maka kebalikannya. Maka B itu lintang, L itu bujur. Oke? B itu lintang galaktik diukur dari bidang galaksi, positif kalau ke KGU, negatif kalau ke KGS. Kutubnya itu KGU sama KGS ya. Kutub galaktik utara dan kutub galaktik selatan. Kemudian L. Oh, L itu lintang, tapi ini koordinat galaktik, maka kebalikannya. Maka ini adalah bujur galaktik. Dia diukur dari pusat galaksi ke arah timur. Nah, uniknya untuk di sini, dia itu udah ada koordinat-koordinatnya ya. Udah ada koordinat-koordinatnya. Gitu. Ini udah ada koordinatnya ya. Ini koordinat KGU, PG itu pusat galaksi, gitu ya. Jadi si lintang galaktik ini mirip kayak lintang ekliptik ya. Terus ini mirip kayak bujur ekliptik, gitu. Ada yang mau tanyain? koordinat KGU-nya.
Ngitungnya eh, pakai ekuatorial. Iya, betul. Ini adalah koordinat ekuatorial ya. Ini koordinat ekuatorial ya. Betul, ini adalah koordinat ekuatorial ya. Gitu. Jadi di sini langsung dicampur ya dia ya. Paham? Paham. Oke. Kita lanjut ya untuk ke transformasi koordinatnya. Bentar. Oh. Oke, kita lanjut, sorry. Transformasi koordinat galaktik ekuatorial. Nah, pertama kita gambarin dulu ya. Misalkan ini adalah pusatnya, ini adalah bidang ekuator, terus ini KLU-nya, KLS. Oh ya, kita pindahin dulu koordinatnya ya. Aku lupa soalnya. Ini. Nah, di sini uniknya titik Aries-nya itu nggak kayak biasanya ya. Biasanya itu kan perpotongan antara ekliptik dengan ekuator. Nah, di sini Aries-nya tuh kita kayak bebas gitu nentuin di mana ya. Nah, jadi kalau dilihat dari arah KLU, arah muternya ke sini ya, counterclockwise-nya ya. Nah, kita mau si KGU itu ada di sini. Jadi di sepanjang ini. Atau di titik inilah ya. Caranya gimana? Dari sini kita putar aja ke belakang. Clockwise sekarang. Arahnya berlawanan ya. Artinya, kalau misalkan kita pengen KGU-nya di sini, si Aries-nya harus di mana? Aries-nya harus di sini. Supaya RAKGU-nya kan 12 jam 51 menit. Maka dia muter ke sini kan. Supaya pas muter dia tepat di sini nantinya. Oke? Terus dia punya deklinasi 27 derajat 7 menit. Kita gambar deh. Maka seperti ini. Ini adalah KGU, ini adalah KGS. Gitu. Nah, dari KGU ke dari KGU ke KLU itu apa? Oh, dari bidang ekuator ke sini itu sebesar deklinasi KGU. Maka sisanya adalah 90 minus deklinasi KGU. Nah, sekarang kita misalkan ada sebuah bintang ya di sini. Kita tarik lagi seperti biasa masing-masing ke kutubnya. Maka, oh ya, aku belum gambar untuk bidang ininya ya. Bidang galaktik ya. Ini adalah bidang galaktiknya. Nah, kita proyeksiin si bintang ke bidang galaktik. Maka ada di sini, dia naik sebesar lintang galaktik ya. Maka sisanya adalah apa? Sisanya. Dari hijau, yang garis hijau ini panjangnya apa? 90 dikurangi lintang galaktik. Betul. Ini adalah 90 kurangin lintang galaktik. Kan 90 minus B. Dari bintang, kita proyeksiin ke bidang ekuator. Dia naik sebesar deklinasi. Maka sisanya adalah 90 minus deklinasi.
Sisi-sisinya udah, ini 90 min KGU, ini 90 min lintang galaktik, ini 90 min deklinasi. Kita belum punya sudut-sudutnya. Sudut di sini apa? Oh, sudut di sini ini bersesuaian dengan panjang yang ini. Misalkan ini sudutnya alfa, maka kita punya ya, dari sini ke sini, dari titik Aries ke titik KGU, itu apa? Dari titik Aries ke KGU. Asensio rekta KGU. Betul, ini adalah asensio rekta KGU. Kemudian dari titik Aries, muter ke bendanya, ke bintangnya. Ini adalah asensio rekta si bintang ya. Maka, kalau kita mau cari dari sini ke sini doang, maka apa? Oh, dari sini ke sini, itu adalah RA bintang. Terus, dari sini muter ke sini, itu adalah RA KGU. Maka, panjang ini adalah RA bintang dikurangin RA KGU. Dan itu bersesuaian dengan sudut yang di sini. Sudut yang di sini berarti adalah RA bintang kurangin RA KGU. Gitu. Tangkap buat yang ini? Ya. Oke. Kalau kayak begitu, kita butuh informasi yang di sini. Informasi yang di sini apa? Kita lihat sudut yang ini bersesuaian dengan panjang yang ini. Gitu kan? Nah, ini dia permasalahannya. Kita nggak tahu berapa hubungannya. Nah, yang kita tahu adalah pusat galaksinya, tadi koordinatnya segini ya. 17 jam, ya mungkin 17 jam di sini ya. Sebentar. 17 jam enaknya di mana ya? Ya, taruhlah 17 jam di sini. Nggak kelihatan sih. 17 jam di sini, deklinasinya negatif ya. Maka dia arahnya ke bawah. Tapi ingat, pusat galaksi itu harus ada di bidang galaksi ya. Maka kita gambarnya nanti dia nempel ya. Misalkan di sini. Maka pusat galaksinya ada di sini. Paham nggak gambarnya? Berarti pusat galaksi nempel di bolanya. Nempel di bidang galaksi. Ulang ya gambarnya. Ini ini kan harusnya kan karena deklinasinya negatif, maka dia arahnya ke KLS kan. Tapi karena pusat galaksi itu, maka pusat itu kan harus ada di bidangnya kan. Maksudnya gini ya, kita ngomongin sebuah bidang, pusatnya di mana? Pusatnya di sini. Nah, sekarang kita punya bidang, terus kita belum tempatin pusatnya di mana. Maka pusatnya itu pasti di bidangnya kan. Makanya di sini aku gambarnya dia di bidang. Gitu, di bidang ekliptiknya. Di bidang galaktiknya. Seperti itu. Paham nggak? Ya. Oke. Nah, kemudian di sini untuk cari si hubungannya, kita harus bikin sebuah segitiga bola yang baru. Yaitu kita tarik dari KGU ke KLU. Dari KLU tarik ke pusat galaksi. Kemudian dari KGU tarik ke pusat galaksi. Oke? Sekarang kita punya segitiga bolanya apa? Seperti ini ya. Ini adalah KLU, ini adalah KGU. Mereka terpisah sejauh 90 minus deklinasi KGU. Di sini adalah RA bintang kurang RA KGU. Di sini adalah yang belum kita tahu ya. Panjang dari sisinya ini adalah 90 minus lintang galaktik, ini 90 minus deklinasi. Maka kita bisa nggak nyari ini? Bisa ya. Kita bisa nyari itu dengan pakai aturan cos, di mana
sin delta, misalkan ini sudutnya alfa, sin delta, atau langsung aja ya pakai cos alfa sama dengan sin delta dikurang sin lintang galaktik, sin deklinasi KGU per cos lintang galaktik, cos deklinasi KGU. Maka dari sini dapat alfanya berapa, teman-teman? Berapa dapat alfanya? Sebentar, Kak. Oke. Kak, itu buat sin lintangnya, Mm-mm. lintangnya bintang. Sorry, sorry, sorry. Ya Tuhan. Kok 90 min lintang ini ya? Kalian lihat ini dari KGU ke pusat galaksi. Pusat galaksinya ada di bidang kan ya? Iya, Ini sama aja kayak kita tanya dari bidang ekuator ke KLU jaraknya berapa? bidang ekuator ke KLU. Mm-mm. 90. Oh, 90. iya ya. Sama kan ini Iya, kan? Maka iya. ini adalah 90 derajat. Sorry, sorry. Wah, udah mabok nih. Iya. Ini bukan bintang berarti ya. Ini adalah pusat galaksi. Ini adalah deklinasi pusat galaksi. Maka ini juga bukan. Oke, ini Iya, adalah iya. ya Tuhan. Sorry, 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 sorry. Ini adalah RA-nya pusat galaksi dikurangin RA-nya KGU. Nah, ini baru benar. Berapa dapatnya? Udah dapat? Belum. Kak, Mm-mm. itu cos 90 kan 0. Mm-mm. Betul. Oh ya Tuhan, berarti persamaannya juga salah. Persamaannya juga salah. Karena kan bentuk segitiga bolanya beda ya. Aku ulang ya, aku ulang. Maka cos alfa Boleh. sama dengan eh sin deklinasinya pusat galaksi dikurang atau dari awal deh. Sin deklinasi pusat galaksi sama dengan cos cos sin sin cos ya. Cos 90
sin deklinasi KGU ditambah sin 90 cos deklinasi KGU dikali cos alfa tadi. Bentar, ini nggak muat. Nah, ini dikali dengan cos alfa ya. Berarti di sini kita punya Iya. bahwa cos alfa sama dengan sin deklinasi pusat galaksi dikurangin cos 90. Cos 90 itu kan 0 ya. Berarti yang ini hilang aja ya. Yang ini hilang ya. Ini hilang. Ya. Maka sekarang sisanya apa? Kita pindah ke atas lagi ya. Sisanya adalah sin deklinasi pusat galaksi sama dengan sin 90 itu 1, maka ini sama dengan cos deklinasi KGU cos alfa ya. Berarti Ya. cos alfa sama dengan sin deklinasi pusat galaksi per cos deklinasi KGU. Berapa alfanya? Harusnya dapatnya sekitar 123. 123. Deklinasi pusat galaksinya tadi Kak ke hmm, berapa gimana? Iya, Sekitar 100. 123 ya. Ya, 123. Oke. Oke, berarti Oke. kalau kita lihat ya dari KGU ke pusat galaksi, terus dari KGU ke KLU, itu kan sama aja kayak yang ini nih. Oke, ini segitiga bolanya kayak gini. Sudut yang di sini, alfa itu sama dengan panjang sisi ini. Oke, maka kalau alfanya 123, maka panjang sisinya juga 123. Ya kan? Panjang sisinya juga 123. Nah, sekarang yang kita tahu adalah dari pusat galaksi ke arah timur. Arah timur berarti counterclockwise-nya ya. Maka kalau kita lihat dari arah utara, counterclockwise-nya ke sini. Maka dari sini ke objek ini jaraknya adalah sebesar L ya, yaitu bujur galaktik. Benar nggak? Oh iya, pusat galaksi ke arah timur. Ya, Ya, betul. Nah, yang kita mau kan sudut yang ini kan. Ini yang kita mau kan. Yaitu bersesuaian dengan segitiga bola yang ini. Maka sudut ini misalkan beta itu sama dengan panjang sisi ini. Nah, panjang sisi ini apa? Oh, kita tahu dari titik ini ke titik ini itu 123. Terus dari sini ke sini itu adalah L. Maka sisanya adalah 123 minus L. oh, Gitu. Paham? paham. Oke, berarti ini adalah 123 minus L. Maka segitiga bolanya kalau dikeluarin, ini KLU, ini KGU, ini si bintang, ini adalah 90 minus lintang galaktik, ini 123 min L, yang ini adalah RA bintang, kurangin RA-nya KGU, dan ini adalah 90 minus deklinasi. Gitu deh. Silakan kalau ada yang mau ditanyain.
Gak ada sih, Kak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke latihan soalnya. Ini terakhir deh. Em, Langsung aja ya, kita bahas aja bareng-bareng. Oke. Di sini tinggal dipakai transformasinya. Ini misalkan KLU, ini KGU, ini bintang, maka ini adalah 90 minus lintang ekliptik, 90 minus deklinasi. Ini adalah 1, 2, 3 min L. Ini adalah delta RA. Ini adalah 90 minus deklinasinya KGU. Maka lintangnya kita bisa cari ya. Lintangnya tinggal sin B sama dengan sin deklinasi KGU dikali sin deklinasi bintang ditambah cos deklinasi KGU cos deklinasi bintang dikali cos delta RA. Maka dari sini kita dapat B-nya ya. Kalian boleh coba hitung tadi ini. Kemudian setelah dapat B-nya, maka kita baru bisa cari bujur galaktiknya, yaitu sin deklinasi bintang sama dengan sin deklinasi KGU dikali sin B ditambah cos deklinasi KGU dikali cos deklinasi sorry, kok deklinasi lagi? Dikali cos lintang dikali cos 1, 2, 3 minus L. Oke. Maka cos 1, 2, 3 minus L sama dengan sin deklinasi bintang dikurang sin deklinasi KGU sin lintang per cos deklinasi KGU cos lintang. Oke? Dari sini kita dapat angkanya ya. Maka kita punya cos 1, 2, 3 minus L sama dengan bla bla bla. Nah, buat cari L ya, kita tinggal cos inverse. Nanti kita dapat 1, 2, 3 min L sama dengan cos inverse tadi ya. Cos inverse dari bla 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 tadi. Maka dari sini tinggal L-nya itu adalah cos inverse bla 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 tadi dikurangin 1, 2, 3. Sorry. Kebalik ya. Kebalik. Berarti ini adalah 1, 2, 3 minus cos inverse bla 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 tadi. Gitu deh workflow-nya. Ada yang mau ditanyain? Tidak. Oke. Kalau gitu untuk takor ekliptik dan galaktik udah kelar. Oke. Cukup mudah kan? Nggak sesusah itu kan? Lumayan. Oke. Eh, untuk materi berikutnya di next aja deh. Tadi aku mikir mau nerobos tapi udah jam 11 malam juga sih, nggak enak sih. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum kita close untuk hari ini, teman-teman? Hmm. Sebenarnya untuk materi yang Takor 2 ini nggak seberapa keluarnya sih. Maksudnya kayak materi pencilan lah dibilangnya. Tapi ya harus bisa juga gitu kan. Nah, sebenarnya berarti lebih ke variasi soal yang di Takor 1 sih biasanya. Gitu. Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Kak, kan ada rumus cos HA Mm-mm. itu sama dengan minus tangen
lintang pengamat, tangan deklinasi matahari. Itu bisa Heeh. dipakai buat semuanya, buat semua keadaan apapun. Oh, enggak. Ini asumsinya adalah, sorry, ini asumsinya altitude-nya sangat nol, altitude matahari ketika terbenam, maka kita abaikan pengaruh angle of dip, nggak ada angle of dip, terus matahari merupakan objek titik gitu. Kalau matahari punya piringan gimana? Maka nggak bisa kayak begini gitu. Harus pakai rumus awalnya lagi. Contohnya kayak soal ini. Aku pernah gak ya? Soal simulasi itu ASTI OSK ya. Iya, itu salah satunya. Tapi nanti itu udah ada equation of time juga ya. Ya itu cukup lah. Udah cukup mencakup semuanya Hmm. gitu. Jadi yang ini adalah aproksimasi ya. Di mana kita anggap matahari terbenam ketika altitude-nya 0 gitu. Terus rumus yang universal apa? Yang Rumus yang bisa. universalnya gini. Kan dari yang segitiga bola nih. Ini 90 minus A, 90 minus deklinasi, 90 minus lintang. Ini 360 kurang azimut. Ini adalah AA. Ini segitiga bolanya nih. Ini kamu hafal ini ya. Ini harus dihafal. Terus caranya berarti sin altitude sama dengan sin lintang sin deklinasi ditambah cos lintang cos deklinasi cos HA kan. Maka cos HA sama dengan sin altitude minus sin lintang sin deklinasi per cos lintang cos deklinasi. Nah, tadi kan aku bilang ini kasus khusus kalau kita masukin altitude ke 0. Nah, kalau altitude 0, maka ini jadi 0 minus sin lintang sin deklinasi per cos lintang cos deklinasi. Maka jadi yang tadi ya, min tan lintang tan deklinasi. Gitu. Oh iya. Ini rumus umumnya. Gimana? Hmm, oke oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Gak ada sih. Oke, teman-teman yang lain ada? Aku share dulu ya, takut lupa. Oke, nggak ada? Aku stop record dulu ya.